Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ripan Kurniawan dari kelas BK 3B, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah di sini maksudnya saya di sini itu saya akan menyampaikan dan juga memaparkan sedikit tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan juga tajdid gitu. Nah, tujuannya untuk supaya kita saling mengetahui, dan yang kedua itu untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam kemuhammadiyahan 2 gitu. Nah, mengenai Muhammadiyah, gerakan Islam yang berwatak tajrid dan juga tajdid. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu tajrid dan apa itu juga tajdid gitu. Nah, yang pertama, jadi tajdid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jadada. Nah, yang dimana jadada itu berarti memperbaharui atau menjadikan yang baru. Nah, kata ini pula dibentukannya dari kata jada. Jada ya jedu, jedan atau jedatan. Itu yang artinya ya sesuatu yang ternama. Itu yang besar, nasib, baik dan baru. Nah, bisa juga berarti membangkitkan, menjadikan, muda, tangkas, atau kuat. Itu dapat berarti memperbaharui, memperpanjang izin atau dispensasi dan kontrak. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid itu berarti pembaruan, modernisasi atau restorasi. Orang yang akan melakukan pembaruan disebut mujaddid gitu. Nah, maksud dari tajdid itu sendiri yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat, dan bukan memperbaharui atau memperbarui, mengubah apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan kata lain, yang diubah atau diperbarui adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis tersebut. Ya, lain halnya Nurholis Majid mengatakan ya bahwa pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik itu atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi, yang berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah. Gitu ya, demikian semakin jelaslah keyakinan kita bahwa modernisasi yang berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja maksimal, daya guna kebahagiaan umat manusia dan perintah Tuhan yang sangat mendasar gitu. Dan juga ada pengertian tajrid gitu. Nah, kalau tajrid, istilah tajrid itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ya pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan gitu. Nah, itu menurut Atabik Ali ya. Nah, sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid gitu ya, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus gitu. Nah, dalam ibadah tajrid hanya ikut Nabi Muhammad SAW gitu yang, dan tidak ada pembaruan. Sedang dalam muamalah kita tajdid gitu ya, nih yang melakukan modernisasi atau pembaruan gitu, hasil dari pemikiran atau pendapat. Nah, seperti itu. Nah, ada juga model-model tajdid dan juga tajdid Muhammadiyah. Model-model tajdid dan tajdid Muhammadiyah dalam bidang kepercayaan dan ibadah yang muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Nah, khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyangnya gitu. Nah, sedangkan bid'ah biasanya yang muncul karena ingin memperbanyak ritual tetapi tidak pengetahuan Islamnya kurang luas
gitu. Nah, sedangkan yang dilakukan adalah ya bukan dari ajaran Islam. Kayak misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam gitu. Nah, masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti ya kelahiran, hitan, perkawinan, kematian, dan juga ada pindah rumah, panen, ganti nama, dan jenisnya gitu. Namun di antara ya puluh hari, ratus hari, dan kaum selamatan ini ya selalu diiringi dengan membaca tahlil, cara mengirim doa kepada si mayit gitu. Ada bentuk khurafat lain yang biasa dilakukan orang Jawa ya adalah penghormatan kuburan orang-orang suci gitu ya, sambil meminta doa restu. Ya, jimat atau benda-benda pusaka dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindungi, itu khurafat. Dan juga ada model yang kedua, itu model-model tajdid itu. Nah, model-model tajdid dalam Muhammadiyah pertama ya konkret dan juga produktif, itu yang melalui amal usaha yang didirikan, hasil konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, itu bangsa ya Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia. Nah, sumbernya amal soleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditujukan kepada ya komunitas Muhammadiyah ya bangsa dari kepada seluruh umat manusia gitu di dunia ya, dalam rangka rahmatan lil alamin, dalam artian ya kita rahmat semesta alam itu. Dan yang kedua itu tajdid ya tajdid Muhammadiyah itu bersifatnya terbuka itu. Nah, tajdid Muhammadiyah yang bersifat terbuka ini maksud dari keterbukaan Muhammadiyah jadi mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan ya di sekitar kita gitu. Dari sekian lama usahanya, rumah sakitnya yang misalkan dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun, itu ya sekolah, kampusnya boleh dimasuki dan juga dimanfaatkan baik ya dalam pendidikan maupun kesehatan gitu. Jadi keterbukaannya ya Muhammadiyah gitu. Jadi tajdidnya Muhammadiyah bersifat terbuka. Nah, yang ketiga, tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah ya untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah ya problem solving gitu ya. Nah, termasuk masalah ya kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial maupun ekonomi gitu. Nah, dengan demikian tajdid dalam muamalah yaitu ya berbasis pada upaya dinamisasi ya elaborasi berbasis perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas gitu ya. Suatu saat nanti apa yang diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi ya pusat-pusat keunggulannya seperti sekolah kan, rumah sakit, perguruan tinggi, ya lembaga ekonomi maupun ya kesehatan ya gitu. Nah, sedangkan tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh ya bukan dalam makna demonisasi, tetapi yang tajdid yang berwajah tajrid gitu, yaitu ya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Ya artinya untuk masalah akidah dan ibadah mahdoh yang mencukupkan diri dari apa yang dapat dirujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah atau apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan ya, sedikitnya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat itu. Nah, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.